Baik, adik-adik, mungkin ini materi ini saya hanya suplemen yang saya record untuk melengkapi beberapa materi yang telah disampaikan oleh saya maupun Pak Yundi ya. Materi ini sudah dilakukan secara teori ekonometrik itu seperti apa, itu sudah disampaikan oleh Pak Yundi. Namun di sini mungkin saya lebih ke apa ya, penggunaan alat ekonometrik, namun ada aturan-aturan yang harus dilengkapi dan pemahaman kita dalam menggunakan model ekonometrik. Nah, kadang kita tidak patuh dalam menggunakan beberapa hal. Kadang kita ketahui ya, misalnya contoh yang kita akan pelajari saat ini adalah uji normalitas. Nah, terkait distribusi data itu harus berdistribusi normal, ya kan seperti ini ya. Jangan sampai Y topi kita ya, Y ramal kita itu mengandung hal-hal itu. Itu yang kita perlu hindari. Nah, itu secara mudahnya seperti itu. Nah, uji normalitas kita harapkan tidak memberikan peluang error itu dalam model kita. Nah, sehingga uh, hal ini bagus sekali dan harus dipatuhi ya. Nah, mungkin beberapa hal teknis penjabaran matematis terkait model pengaruhnya terhadap nilai error seperti apa dalam kurva linearitas itu sudah disampaikan oleh Pak Yundi. Mungkin di sini saya mencoba suplemen video ini untuk melengkapi kita karena waktu kuliah kita ini terbatas ya. Untuk mempelajari uji normalitas menurut hemat saya butuh 5 sampai 6 kali pertemuan. Sedangkan kita ini dalam sistem ini terbatas 16 kali pertemuan satu semester. Nah, ini yang cukup berat juga. Sehingga ini yang mungkin peluang saya dengan Pak Yundi untuk coba memberikan ungkapan-ungkapan verbal dalam bentuk media ini ya. Nah, ini yang mungkin harus dipahami kenapa kita harus melakukan hal ini. Tidak untuk bertujuan lain, ya, tapi ya, bagaimana melihat 16 kali pertemuan ini melalui beberapa strategi untuk kita bisa mahasiswa ini mencapai beberapa hal yang prinsipal untuk memiliki pemahaman-pemahaman praktisi dalam penggunaan model. Nah, ini yang mungkin menjadi hal penting. Nah, khusus untuk uji normalitas di sini, nanti kita akan simulasi menggunakan dua alat, ya. Satu Microsoft Excel ya, banyak memberikan pedoman untuk kita. Nah, ini yang kita pelajari dari slide ini. Nah, namun juga kita bisa menggunakan GISP nanti ya. Saya akan simulasikan menggunakan itu. Dan juga kalau adik-adik ingin menggunakan alat lain, silahkan ya. Adik-adik sampaikan ke saya. Kita menggunakan alat ini Pak, RStudio Pak. Oke, kita simulasi. Itu tergantung permintaan adik-adik seperti apa mahasiswa. Kami dosen akan berupaya untuk melakukan simulasi sesuai permintaan alat dari adik-adik semua. Namun di sini kita coba Excel dan juga setelah ini nanti kita simulasi tentang JSP ya. Nah, untuk sampai ke sana ada beberapa hal, mungkin saya berteori sedikit tentang hal ini untuk mengantar kita dalam proses praktek kita ya. Nah, di sini mungkin tentang uji normalitas ya. Nah, ini yang mungkin materi-materi yang sudah Pak Yundi sampaikan melalui bahan ini ya, ekonometrika dan modul mengenai ekonometrika dasar dan aplikasi dalam ekonomi yang sudah disampaikan oleh Pak Yundi mid semester lalu ya. Nah, ini yang mungkin ya harapan saya dalam pengujian nanti khususnya penggunaan ekonometrik terkait muatan asumsi klasik yang mencoba menjawab kepatutan dari Blue ya. Blue ini dalam penggunaan model ekonometrik. Nah, ini kita harapannya bahwa adik-adik pada level evaluasi tentunya adik-adik sudah diberi pengetahuan, pemahaman ya. Sebenarnya hal ini mendasar bahwa piramida taksonomi ini ya kognitif ya. Nah, sehingga harapannya bahwa adik-adik mampu melakukan verifikasi
Ya, jadi sebenarnya substansi kita mempelajari ilmu ekonomi kan seperti itu. Dulu kita pengantar ekonomi. Apa sih ekonomi itu? Jadi seorang ahli ekonomi mampu melakukan verifikasi-verifikasi dalam kompleksitas dari persoalan ekonomi. Sehingga argumentasi seorang ahli ekonomi dapat dipenuhi sesuatu hal tentang presisi, presisi dari keakuratan dari setiap argumentasi yang dibangun. Nah, ekonometrik membantu kita dalam menemukan uh, uh, hal-hal peluang dalam kita menyederhanakan persoalan kompleksitas persoalan ekonomi, namun kita juga dituntut dalam menjamin keakuratan kita dalam melakukan beberapa hal-hal positif yang bisa mempengaruhi penanganan dari persoalan-persoalan itu. Nah, ini yang harapannya ya, Deli. Yang paling penting adalah uh, teknis, ya, teknis. Nah, ini yang mungkin harapan kita bersama ya. Selanjutnya ini ya, mungkin saya mengulangi sedikit apa sih sebenarnya itu model ya. Kita selalu mendengar kata model ekonometrik, model simultan, dan model regresi sederhana, model regresi berganda, banyak sekali halnya. Namun sebelum kita mengetahui dan kita sudah mungkin kita sudah mengetahui, namun kita perlu paham bahwa ada istilah apa ya, spesifikasi model dan juga respesifikasi model. Nah, ini penting dan menurut hemat saya bagaimana kita presisi kita dalam melihat kompleksitas ekonomi itu lebih tajam ya, lebih tajam sehingga kita tidak melakukan pendugaan yang keliru dalam melihat suatu kompleksitas ekonomi. Nah, sehingga harus hati-hati kita dalam menggunakan model ekonometrik. Nah, pada prinsipnya spesifikasi kita bisa secara sederhana kita bisa katakan proses pemilihan, perincian dan lain sebagainya. Namun di sini boleh saya menambahkan bahwa spesifikasi merupakan apa proses proses yang dilakukan internal manusia itu sendiri ya, dalam memaksimalkan kepala mereka yang berisi otak itu, bagaimana mereka bisa berproses secara pikiran tentang hal-hal yang sifatnya substansi tentang suatu objek ataupun fokus yang dia sedang mau ingin lalui nanti. Ya. Nah, namun proses berpikir itu perlu diimbangi dengan kaidah-kaidah, ya kaidah-kaidah sehingga kebenaran relatif ini dapat berjalan bersamaan dengan kebenaran absolut. Ya, sehingga kita melakukan spesifikasi model pun dalam ekonometrik kita melakukannya dengan hal kebenaran dalam menjamin apakah kebenaran itu dapat diklasifikasikan atau diukur atau diperhitungkan secara presisi tadi ya. Sedangkan model kita bisa katakan sebuah rencana ya, representasi ya, tentang deskripsi karakteristik dari sesuatu yang kita melihat itu, yang kita pikir itu ya. Yang kita pikir tadi kita perlu memodelkan dia secara konkret. Ya, sehingga di sini saya boleh katakan bahwa sesuatu objek hayalan ya masih hayalan dalam manusia tentang apa ya inspirasi apa yang kita bisa lakukan tentang sesuatu hal itu ya. Nah, sehingga sesuatu hal itu perlu kita karyakan ya seperti itu. Jadi kadang kan begini dalam mahasiswa ini kan sebenarnya bisa menulis, tapi apa yang dia pikirkan, dia mau mengawali itu dalam sebuah tulisan itu yang sulit. Contoh konkretnya begini, saya sedang berpikir saat ini, waktu jari saya menyentuh, memegang sebuah bolpen, apa yang saya harus lakukan, kalimat apa yang saya harus lakukan. Nah, inilah kesulitan-kesulitan tersendiri dalam mahasiswa. Ya. Namun, di sini harus kita pahami bahwa ada kebenaran yang sudah dilalui dan mahasiswa sudah sangat pandai ya, dalam coba berproses berpikir. Nah, inilah hal yang saya sangat bangga melihat adik-adik saya khususnya yang sekarang kontrak ekonometrik, dia mampu berpikir seperti itu ya. Harapan saya dan juga menggunakan model ini dalam kita menulis tentang kompleksitas dari persoalan ekonomi. Nah, filosofi dasar dari kita mencoba memahami ekonometrik adalah kita ingin menjadi seorang ahli
Ya. Kita harus berkeyakinan seperti itu. Kita akan melalui proses di Universitas Cendrawasih, khususnya ilmu ekonomi, bahwa kita akan menjadi ahli dalam sesuatu disiplin ilmu. Namun ahli itu perlu memahami sebuah corak ataupun aktivitas dalam atau gejala-gejala yang timbul dalam ekonomi itu. Dan yang paling penting adalah memodelkannya. Nah, sehingga kita bisa memberikan orang bijak itu kan begini, dia bisa memberikan masukan A, B dan masukan A dan B itu memiliki kelemahan dan kelebihan seperti ini. Nah, itulah sebenarnya seorang ahli, ya. Seorang ahli. Dia mampu memodelkannya dan dia mampu memberikan implikasi-implikasi tentang fenomena atau gejala-gejala ekonomi itu sendiri. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita pahami tentang filosofi dasar kita menggunakan atau ingin menerapkan ekonometrik. Nah, yang berikutnya bahwa ini ya, verifikasi ini ya, bahwa ahli ekonomi itu butuh berpengetahuan. Kalau dia belum berpengetahuan, jangan apa ya, jangan kepercayaan diri terlalu tinggi untuk menerapkan suatu model ekonometrik dalam merumuskan suatu penyederhanaan persoalan ekonomi, ya, karena kelemahan dalam pengetahuan. Itu yang pertama. Nah, jika dia sudah berpengetahuan, tujuan pengetahuan itu bagaimana suatu proses melakukan verifikasi untuk menemukan suatu kebenaran fakta baru. Ya, seperti itu. Bahwa dia perlu pengetahuan yang absolut dulu berdasarkan teori mikro makro dan lain-lain, ya. Namun ada kebenaran relatif yang berlangsung hari lepas hari dan itu perlu dilakukan verifikasi berdasarkan bahwa terdapat kebenaran absolut, kebenaran mutlak, ya, sehingga kita tidak rancu dan kita tidak menjadi bias dan kita tidak melakukan fitnah-fitnah dalam kebenaran teoritis atau empiris, ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah filosofi berikutnya, bahwa ahli ekonomi perlu meyakini bahwa proses verifikasi yang dilakukan oleh ekonomi mampu memberikan atau menawarkan presisi. Nah, ini ya, presisi ini sebuah keakuratan kita dalam melakukan pendugaan-pendugaan. Ya. Itulah sebenarnya yang harus kita pahami sebelum filosofi dasar ini, sebelum kita memahami atau berusaha menggunakan model, ya, yang disebut dengan ekonometrik. Nah, selanjutnya adalah gambar ini bahwa model ekonometrik, ya, berusaha mengungkap beberapa hal tentang gejala-gejala ekonomi, ya. Gejala-gejala ekonomi yang terjadi baik itu dari segi mikro, ya, fenomena atau gejala ekonomi dari segi rumah tangga, dari segi perusahaan, bahkan dari segi negara, ya, ataupun dari segi melihat variabel-variabel yang ada dalam ekonomi makro. Nah, ini yang ruang lingkup objek yang kajian yang bisa dilihat oleh ekonometrik, ya, dalam proses penyelidikan sehingga melahirkan suatu verifikasi fakta yang mengandung suatu presisi yang kuat supaya kita melakukan pendugaan ataupun konklusi dari fenomena-fenomena ekonomi seperti itu, ya. Nah, namun bahwa kebenaran absolut bahwa kita perlu suatu hubungan yang nyata, yang kita menduga bahwa ini ada hubungan yang nyata tentang apa yang kita kaji tentang objek fenomena itu. Itu yang disebut dengan bagaimana pola matematisnya, persamaannya seperti apa, ya, yang akan kita bangun ini, seperti itu, ya. Nah, pola-pola ini kita perlu bangun berdasarkan teori, ya. Kita tidak bisa berdasarkan kebenaran relatif yang kita melihat dan kita rasakan keseharian. Langsung dengan kepercayaan diri yang kuat bahwa kita melakukan pembangunan model itu berdasarkan kebenaran dari teori relatif itu. Ya, tapi kita membangun suatu itu berdasarkan kebenaran atau teori absolutnya seperti apa. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa yang dimaksud dengan proses verifikasi fakta itu adalah bagaimana gejala ekonomi yang timbul ini
kita kaitkan dengan green theory kita dalam objek ekonomi. Nah, sehingga kita dari slide ini bahwa adik-adik bisa pahami bahwa melakukan pemodelan ekonomi karena rohnya atau simpulnya ada pada penggunaan teori. Ya, teori menjadi sesuatu yang wajib atau pangeran dalam pemodelan ekonometrik. Nah, ini yang adik-adik harus pahami. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ya dalam berbicara tentang ekonometrik, penggunaan model, banyak model ya yang kita bisa pakai. Namun ada beberapa hal yang Pak Yundi sudah sampaikan bahwa ada kepatuhan yang kita harus patuhi begitu ya. Nah, itu yang disebut adalah satu mengenai bagaimana hal-hal ini menjamin bahwa kita bertumpu dan mengacu pada dan berpedoman pada apa yang disebut dengan istilah blue akronim ya, dan bagaimana memastikan itu dengan melakukan pengujian ekonometrik yang Pak Yundi sudah sampaikan mengenai asumsi klasik. Nah, di asumsi klasik ini menjamin bahwa memang itu suatu asumsi. Nah, inilah namun asumsi ini mengandung suatu model tertentu ya. Mengandung model tertentu, memang ada keterbatasan berdasarkan asumsi ini. Sehingga ada beberapa hal yang sifatnya di luar dugaan ya, yang di luar batas kenormalan, kita tidak bisa melakukan itu. Padahal di luar batas kenormalan itu mengandung sesuatu nilai kebenaran dan mengandung tertentu apa istilahnya teori tertentu ataupun fakta-fakta tertentu. Namun sayangnya kita tidak bisa melakukan verifikasi itu. Sehingga inilah yang menjadi keterbatasan yang kita peroleh dari metode kuantitatif. Ya. Seperti itu ya. Nah, di sini coba kita melihat satu hal yang menjadi hal substansi yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari dan kita simulasikan adalah normalitas. Ya. Normalitas ini kan distribusi normal. Ya. Nah, inilah hal yang paling prinsipal bahwa dalam melakukan menggunakan model ekonometrik kita harus lolos ini dulu ya, normalitas. Ya. Nah, di sini bahwa secara teori bahwa saya cepat saja di sini bahwa data itu pemahaman ya. Di sini saya tulis pemahaman ya, bukan suatu definisi ya. Namun di sini ada beberapa definisi juga yang kita bisa dapat ya. Pemahaman bahwa data itu harus berdistribusi normal. Dalam artian kalau macam simulasikan dalam suatu statistik, dari statistik bahwa data memiliki kecenderungan begini ya. Jadi tidak pada level ini ya. Kalau ini disebut area negatif ya. Terus data tidak seperti ini ya. Dia cenderung ke sini ya. Ini berarti area positif ya. Namun dia rata itu atau min ya, data-data plotting data itu dia sebisa mungkin mendekati nilai rata-ratanya seperti itu ya. Nah, inilah yang suatu hal sederhana asumsi statistik yang dapat digunakan dalam model ekonometrik. Nah, inilah yang disebut dengan normalitas ya. Normalitas bisa diukur dari segi populasi dan juga bagaimana normalitas dari segi sampelnya ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal adik-adik bisa baca tentang residual ya. Ini memiliki arti bahwa distribusi normal atau tidak ya, tentang Gosali ya. Nah, sebaran data. Nah, ini ya, sebaran data ini yang tadi ya, apakah data itu dia atau kelompok satu set array data itu dia menyebar dan mengikuti titik atau berusaha mendekati titik nilai min-nya. Seperti itulah. Itulah sebaran data yang dari normalitas dianggap baik. Ya. Seperti itu. Nah, ini sama ya. Nah, distribusi normal ini kadang disebut dengan distribusi Gaussian atau Gauss. Ya.
Nah, ini karena bukan awalnya ya. Kalau awalnya ini ada beberapa hal. Kalau bisa orang Prancis yang sudah pernah melakukan pendugaan pengungkapan itu ya. Namun sedikit mampu dipopulerkan ini oleh Karl Franz Gauss ini dan kawan-kawannya seperti itu. Nah, sedangkan untuk mengetahui ya mengetahui apakah sebuah kita memiliki data ini dia normal atau tidak banyak ya, nanti kita coba lihat banyak normalitas kita bisa menggunakan deskriptif ya ataupun menggunakan analitis ya. Deskriptif dalam artian kita bisa melakukan uji linearitas ataupun membuat plotting data, menggambarkan melalui kurva ya, kurva distribusi normal, ataupun menggunakan analitis, menggunakan rasio-rasio tertentu atau koefisien tertentu ya. Nah, yang paling penting adalah bahwa dalam analisis parametrik wajib lulus normalitas. Jadi ada parametrik dan non parametrik. Jadi kadang kita merubah tujuan karena model. Nah, ini juga kadang aneh juga. Kadang ada mahasiswa layak memang ya atau dosen ya. Pertama dia parametrik ya. Tapi waktu diuji datanya tidak lolos, sehingga langsung bilang kita ke non parametrik aja. Sebenarnya mungkin di lain sisi tidak salah, tapi menurut saya kebenaran itu tidak bisa ditawar ya. Kebenaran itu tidak bisa ditawar. Akhirnya apa? Kita tidak presisi dalam melihat suatu hal itu. Karena kita hanya karena suatu metodologi, akhirnya kebenaran itu kita tidak ungkapkan dengan sebuah presisi. Banyak kita jumpa itu ya. Data tidak normal, akhirnya oke, daripada data ini tidak digunakan, kita pindah yuk, ayo ke non parametrik. Karena apa? Hanya menghindari normalitas. Nah, ini ada beberapa hal ya, wacana saja. Terdapat ungkapan bahwa N30 dia sudah normal. Ini memang banyak ya. Kalau kita baca internet atau buku banyak. Namun begini, tergantung dari alat ukurnya apa. Ya, alat ukur normalitas itu apa. Ya, seperti itu. Bisa jadi data yang 30 dalam menerangkan data tertentu, oke, distribusi normal. Tapi ada yang kondisi tertentu datanya 15 normal dengan alat tertentu. Jadi ukuran sampel ini oke pada kondisi apa, ya seperti itu. Nah, di sini regresi sederhana dan berganda wajib menggunakan normal, ya. Cuma non parametrik yang tidak ya. Ini ya. Nah, di sini ada beberapa metode yang ditawarkan ya. Nah, di sini ada grafik probabilitas yang tadi ya, yang ini ya, dan juga uji yang tadi saya bilang, metode deskriptif dan metode analitis ya. Nah, metode deskriptif kita bisa membandingkan koefisien varians, rasio skewness dan kurtosis ya. Ini melihat skewness dan kurtosis ini melihat arah ya. Arah kemana dia melenceng, ke kiri atau ke kanan, dan juga melihat keruncingan dari kurva ini ya. Keruncingan dari kurva ini ya. Seperti itu. Dan histogram dan plotting ya. Dan juga metode analisis ya ini yang tadi saya bilang, kita bisa pakai X kuadrat ya, ya LaForce. LaForce ini kalau tidak salah dia mirip-mirip juga sebenarnya dengan ini sebenarnya ya. Terus BioBiel. Nah, terkait dengan N+3 data ini lebih dari 30, ini tergantung kita menggunakan Shapiro-Wilk atau Smirnov ya, ada beberapa kecenderungan. Nah, data yang di bawah 30 atau 50 kecenderungan Shapiro-Wilk menurut hemat saya ya. Nah, namun ini tergantung ya, tergantung dari apa data kita. Nah, inilah yang perlu kita pahami apa istilahnya cara berpikir kita normalitas pakai data kita sampelnya berapa, kita menggunakan alat ukur apa. Cara ngujinya pakai apa itu mempengaruhi hasil kita. Jangan sampai keliru, banyak apa yang keliru ya, banyak hal yang keliru dalam kalau kita membaca jurnal apa banyak yang keliru dalam penggunaan alat ujinya pada kekuatan sampelnya berapa dan dia mengujinya apa, apalagi menggunakan parameter. Hati-hati, parameter ini kadang keliru ya. Karena parameter
akhirnya mengarah macam di sini chi-square ya X pangkat 2. Jangan sampai X pangkat 2 kita pakai di misalnya Shapiro-Wilk seperti itu ya. Nah, di sini ada kepastian bahwa kenormalan distribusi hipotesa. Nah, ini cara ini aja ya. Cara evaluasinya seperti apa, normal atau tidak, kita menggunakan pendugaan-pendugaan awal yang dikenal dengan, kalau kita kenal di waktu di statistik, kita sebut hipotesis ya. Seperti itu. Nah, ini yang mungkin harapannya ya, sedikit tentang itu. Yang berikutnya file slide ini. Nah, ini yang mungkin nanti kita coba uji ya. Adik-adik kita coba uji beberapa pendekatan bahwa di sini mungkin ada saya memberikan dua hal ya. Yang pertama bahwa min sangat dipengaruhi ya. Nilai min sangat dipengaruhi oleh angka ekstrim. Angka ekstrim itu bisa angka di bawah ya, di bawah, bisa angka di atas dari sebuah block spot tertentu misalnya ya. Itu yang disebut dengan outlier data. Tapi modus tidak dipengaruhi ya. Dia tidak dipengaruhi ya. Sedangkan nilai tengah ya, M ya, nilai tengah dia dipengaruhi oleh kedudukannya. Nilai tengah ya. Nilai tengah dia sangat dipengaruhi oleh kedudukannya. Jadi apapun angka outlier itu, dia akan memposisikan dirinya sebagai dia di tengah. Inilah sesuatu yang bijak ya, sesuatu yang bijak. Dia berusaha relasi apa istilahnya moderat gitu ya. Seperti itu ya. Yang berikutnya adalah sehingga saya ada tulis ini ya. Jadilah seorang yang median. Ya, kalau modus ini ya kadang-kadang juga ya, kadang-kadang ada yang modus ya, banyak juga. Nah, di sini yang kedua adalah semakin kecil varians, data akan kecenderungan homogen ya. Semakin besar varians, data bersifat heterogen ya. Seperti varians adalah jarak ya, jarak dari sesuatu titik tertentu, sehingga kalau semakin jarak itu semakin besar, sehingga kita beranggapan bahwa kelompok data-data itu, titik-titik itu adalah heterogen, semakin heterogen. Nah, jadi kadang ya ada ungkapan seperti kamu, ya, kamu sangat heterogen gitu ya, jaraknya jauh gitu. Oke, nah di sini kita coba lihat ya nanti koefisien varians ya, ini secara deskriptif sebenarnya ya. Koefisien varians itu bisa kalau kita dapat nilai varians, nilainya di bawah 30%, itu kita bisa katakan data itu memiliki data yang normal ya, normal. Nah, koefisien varians ini kita dapat dari sebuah data, kita dapat standar defisiasinya, dan kita dapat nilai rata-ratanya, kita kali dengan 100 ya. Nilai presentasi itu kalau misalnya di bawah 30, otomatis dia berdistribusi normal ya. Tapi kalau di atas kemungkinan dia tidak berdistribusi normal. Nah, yang selanjutnya di sini bahwa ada ini ya, istilah yang adik-adik harus bisa pahami ya, bahwa varians data itu sering disebut dengan sebaran data ya, atau kadang kita bilang dengan rata-rata hitungnya ya, rata-rata hitung. Nah, inilah yang menggambarkan varians data. Tadi kita lihat varians data semakin kecil itu artinya apa, data semakin variansnya besar itu semakin apa, karena dia dipicu dari rata-rata hitungnya itu ya, seperti itu. Nah, simpakan baku ya. Simpakan baku ini sebenarnya akar kuadrat varians ya, simpakan baku ya. Nah, ini kita nanti bisa dapat ini secara statistik ya. Nah, ini hal yang substansi ya dalam kita melihat sebuah data yang kita gambarkan dalam bentuk kurva distribusi ya. Bawah wilayah data ya, antara plus sampai min 1 ya. Dalam artinya kita lihat ke bawah gambar ini ya. Ini. Ya, berarti simpangan bakunya 62,2% ya. Tapi kalau dia plus 2 ya, ini sampai ini dia 95%, plus 3 99,70% ya. Namun ada yang saya pahami ya, dari kurtosis bahwa hal terbaik kita ada di min 2
sampai dengan plus 2 ya. Itu kecenderungan baik ya, pola penyebaran data itu. Seperti itu ya. Nah, di sini hal yang paling penting di sini menurut hemat saya adalah selain informasi di sini kita sudah tahu bahwa kita perlu melihat kesebaran data kita ada di sekitaran ini ya. Seperti itu. Nah, untuk melihat kenormalan data ada beberapa rumus. Nah, rumus ini yang mungkin nanti kita simulasikan ya, bahwa yang pertama dalam mengukur varians data ya, kita menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini ada dua hal ya. Rumus yang menggambarkan perhitungan varian secara populasi dan perhitungan secara sampel. Begitu juga yang berikutnya kita menggunakan mencari standar defisiasi. Itu ada dua juga ya, ini rumusnya untuk populasi dan untuk sampel. Apa sih kalau kita lihat dari ini bedanya? Beda dari kedua hal ini antara populasi dan sampel. Antara populasi dan sampel ini bedanya di mana? Sebenarnya bedanya pada penggunaan akar. Ya, kita lihat ini ya, penggunaan akar. Kalau standar defisiasi adalah akar, ya akar. Sedangkan varians tidak menggunakan akar. Nah, ini yang kita akan coba bagaimana mencari suatu nilai distribusi normal atau normalitas secara populasi dan distribusi normal secara sampel. Ya, gitu ya. Di sini kita bisa lihat ya kalau perbedaan kalau varians ada sigma x, x biasanya bisa xi ya, xi data tertentu ya, dikurangi dengan mu akar pangkat 2 ya. Nah, di sini yang kedua bahwa populasi menggunakan mu ya. Sedangkan rata-rata sampel dia menggunakan x bar ya. X bar seperti itu ya. Nah, ini yang membedakan sama juga ya di standar defisiasi, dia menggunakan mu dan dia menggunakan x bar. Nah, ini yang nanti kita coba simulasi ya. Nah, selanjutnya ada istilah set score. Ada istilah set score. Nah, set score ini juga bisa memberikan petunjuk-petunjuk untuk kita dalam menemukan nilai kenormalan itu. Nah, di sini misalnya untuk populasi ya. Ini sampel ya berarti ya. Ini sampel. Nah, di sini bahwa X dikurangi dengan X bar ya. Jadi nilai Z score untuk sampel bahwa nilai X ya, XI itu kita kurangi dengan nilai rata-rata dari X itu ya. Nilai rata-ratanya berapa? Itu yang disebut dengan X bar. Nah, kalau sudah dapat kita bagi dengan sampel. Sampelnya berapa? Misalnya populasinya 90, berarti N-1, berarti 89. Nah, kita bagi. Nah, begitu juga dengan untuk yang populasi ya. Seperti itu. Nah, ini yang nanti kita coba simulasi ya. Nah, ini ya harapannya kalau kita menggunakan manual, kita bisa tahu runtutan cara perhitungannya. Dan kita tahu seperti apakah standar defisiasi itu datanya. Karena dalam perhitungan kita jelas. Kadang ada yang bertanya, kok itu datanya negatif? Tapi nggak apa-apa, datanya negatif kan nanti diakarkan. Nah, ini kan bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalau kita manual, kita bisa dapat, ternyata prosesnya seperti ini. Kelemahannya adalah lama, dan kita manual. Gitu ya. Tapi kalau dari segi keilmuan kita dapat sekali, karena kita tahu proses. Tapi kalau menggunakan alat, kita langsung datanya keluar. Keunggulannya mudah. Tapi kita kering dalam maksud dan sebuah kebenaran kita atau pengetahuan kita tentang proses mendapatkan nilai distribusi normal itu. Sehingga kalau kita ditanya, kadang kita tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan. Karena kita tidak pandai dalam menjabarkan suatu rumus ke dalam perhitungan-perhitungan. Ya. Selanjutnya ini ya. Nah, ini yang nanti kita coba simulasi ya. Di sini ada sebuah data ya, ada berarti di sini N-nya 50 ya. N-nya 50 ya, ini. Data ini menerangkan tentang petani berdasi di Kabupaten Kerom ya, dengan jumlah produktivitas kacang tanah.
Nah, ini yang coba kita lihat apakah 50 data ini memiliki data yang distribusi normal, ya. Nah, sehingga ya. Nah, data ini belum, kalau pada level data ini belum data tunggal, ya, data tunggal yang belum dilakukan proses frekuensi, tabulasi frekuensi, ya. Nah, ini yang kita akan melihatnya seperti apa hasil ininya. Nah, kalau di sini ini yang jadi hal yang kita akan ukur, ya, akan ukur data tunggal. Nah, kita di sini akan mencari nilai varians dan standar deviasi dengan cara kuno. Ya, yang pertama dengan cara kuno, ya. Yang kedua cara panjang dan ribet, ya. Nah, yang berikutnya metode fungsi Excel. Nah, visualisasi distribusi normal produksi kacangnya kita tunjukkan dengan tadi set score, baik secara populasi maupun sampel, ya. Nah, terus kita lihat normalitasnya seperti apa, ya, dan juga kita coba gambarkannya, gambarkan dalam sebuah kurva normalitas. Nah, ini yang nanti kita simulasikan dengan Excel, ya, dengan Excel. Selanjutnya ini, ya, ini yang mungkin screenshot nanti kita coba lihat sama-sama. Malnya sudah ada, kita coba lihat simulasinya nanti. Saya tunjukkan Excel-nya, ya, terkait selain simulasi dengan Microsoft Excel. Nanti setelah ini kita menggunakan alat-alat atau software-software ekonometrik, ya. Nah, ini mungkin yang sesuai simulasi saya dapatkan seperti ini, ya. Nanti kita jumpain, ya. Kita punya populasi 50, kalau kita mau hitung rata-rata sampelnya, berarti kita menggunakan N-1 jadi 49. Nah, ini nilai varians, standar defisiasi. Berarti kalau kita lihat ini berarti apa ini, ya? Ini berarti apa? Populasi, ya. Populasi, ya. Karena dia menggunakan ini, ya, populasi. Berarti nanti kita akan lihat bagaimana penggunaan menggunakan Excel dalam perhitungan populasi. Nah ini gambarnya bisa terbentuk. Inilah kondisi data kita, ya, seperti itu. Nah, ini yang nanti coba kita simulasikan, ya. Harapan saya bahwa kita memiliki kemampuan dalam merumuskan itu secara Excel karena ada proses di situ. Nah, sehingga waktu kita di ekonometri, kita menghasilkan hasil distribusi normal dengan plotting, ya, dengan box plot ataupun dengan histogram, kita paham, oh ternyata menghasilkan ini awalnya perhitungannya seperti ini. Jadi sehingga kita disajikan data secara apa istilahnya manual ataupun secara operation di komputer, kita tahu karena kita paham manualnya. Ada beberapa orang yang manualnya lemah, dia cuma tahu pakai aplikasi sehingga waktu ada penyajian data yang agak lain padahal maksudnya sama, dia kebingungan karena tidak tahu prosesnya, ya. Harapannya adik-adik tidak seperti itu, ya. Nah, ini yang mungkin nanti kita pelajari, ya, dalam melakukan simulasi Excel. Nah, ini kita lanjut dalam simulasi Excel.